rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala adwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan segenap para alim ulama, segenap para tuan-tuan guru sekalian, segenap para masyayikh, para sepuh-sepuh, segenap pengurus lingkungan, segenap pengurus sholat dan jamaah Nurul Iman, yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kucuran rahmat, taufik, hidayah, inayah, maunah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tsumma qalu rahimahumullah. Kemudian para ulama mengatakan, semoga Allah merahmati mereka, manazilut taqwa thalathah. Tingkatan-tingkatan takwa itu ada 3. Pertama, takwa anisyirki, takwa dari perbuatan syirik. Wa taqwa anil bid'ati, takwa dari perbuatan bid'ah. Wa taqwa anil ma'asil far'iyah, dan takwa dari perbuatan-perbuatan maksiat yang bercabang. Jadi takwa di sini adalah mensucikan hati ini. Takwa anisyirki, membersihkan hati dari hal-hal yang berkenaan dengan syirik. Takwa anil bid'ati, mensucikan hati dari hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan bid'ah. Wa taqwa adil ma'asil far'iyah, takwa mensucikan hati dari hal-hal yang berkaitan dengan maksiat. Jadi ada 3 tingkatan. Hadirin yang berbahagia, dalilnya walaqad dzakaraha Allah Subhanahu wa ta'ala fi ayatil waqidah. Dan sungguh Allah telah menyebutkan tentang takwa, 3 tingkatan takwa itu dalam satu ayat di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junah fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus sholihat tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsan. Nah, maka laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junah, tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dalam hal apa? Fima ta'im, dalam hal apa-apa yang mereka makan, selama mereka idza mattaqu, selama mereka bertakwa, wa amanu, dan beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Berarti yang pertama takwa yang pertama. Fataqwal awwal, fataqwal ula. Takwa yang pertama ini adalah takwa anisyirki, takwa dari syirik. Nanti saya akan bahas. Wal imanul ladzi fi muqabalatiha at-tauhid.
lawan daripada syirik adalah tauhid. Ya, jadi tauhid mengesahkan nanti syirik ada disebut syirik uluhiyah, ada disebut syirik rububiyah, ada disebut syirik asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti insyaallah akan saya bahas. Wa taqwa tsani ayatnya tsumma taqaw, kemudian bertakwa, wa amanu dan beriman lagi. Takwa yang kedua adalah anil bid'ah, dari perbuatan bid'ah. Wal imanul ladzi dzukira maha iqraru uqubati sunnah, uqududi sunnah wal jamaah. Jadi yang kedua dalam ayat tersebut, takwa di sini, mensucikan hati di sini adalah mensucikan hati dari perbuatan bid'ah. Nah, ini saya lebih bahas awal dulu tentang masalah bid'ah. Di lingkungan terkadang ada orang yang gampang mulutnya mengatakan, mencap seseorang bid'ah. Ada nggak? Ada. Nah, inilah kita harus pahami bersama apa sebenarnya bid'ah itu, dan sebenarnya siapa pelaku-pelaku tentang bid'ah. Lalu bagaimana bid'ah itu? Nah, inilah, jadi tidak asal kita menyebut, tapi kita merujuk kepada pendapat para ulama yang mana mereka dengan hasil daripada ijtihad mereka, maka mereka memberikan pengertian-pengertian tentang bid'ah. Hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil referensi dari satu kitab. Bid'ah ya, ada secara bahasa, ada secara syar'i atau secara agama. Bid'ah menurut bahasa adalah ma'uhditsa ala ghairi mithalin sabiqin. Ma'uhditsa, sesuatu yang dibuat ala ghairi mithalin sabiqin, yang tidak ada contoh sebelumnya. Sesuatu yang dibuat yang tidak ada contoh sebelumnya secara bahasa. Lalu apa menurut secara agama itu? Ya, saya sampaikan. Pertama, pendapat Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, ya, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Kata beliau, al bid'atu, bid'ah itu fi'lu ma lam yuf'al fi ahdi Rasulillah SAW. Bid'ah ini perbuatan yang tidak dikenal pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbuatan yang tidak dikenal pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi memang Rasulullah tidak mencontohkan, Rasulullah tidak melakukan, tidak mencontoh. Maka dari itulah Syekh Izzuddin mengatakan perbuatan yang tidak dikenal pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia belum ada. Bagaimana mau kenal? Ada aja kagak ada. Belum ada. Bagaimana mau kenal? Nah, hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu contoh misalnya, ini contoh aja, pembukuan mushaf Al-Quran. Ada Al-Quran di sini. Nah, kan zaman Rasulullah kan Quran masih ditulis oleh Zaid bin Sabit, pelopah formal, gitu, ulang-ulang, kan begitu. Nah, mushaf loh kayak gitu. Oh ya, ada kan? Mushaf. Cuma tidak dikenal, tidak dibuat pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
contohnya kayak madrasah ibtidaiyah, ada madrasah sanawiyah. Zaman kita itu mas. Ya. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk saat diantaranya ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikih zaman Rasul nggak ada, mutlak ada pada waktu itu, bersumber hanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua, menurut Imam Abu Nu'aim, beliau mengutip pendapat Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atan, kata Imam Syafi'i, bid'ah itu ada dua. Pendapat siapa? Imam Syafi'i. Mahmudatun wa madmumatun. Yang pertama, bid'ah yang terpuji. Yang kedua, madmumatun, bid'ah yang tercela. Bagaimana kata Imam Syafi'i yang terpuji? Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmud. Bid'ah yang terpuji, yang sejalan, yang sesuai dengan sunnah, berarti tidak bertolak belakang. Artinya sejalan dengan sunnah. Ini Imam Syafi'i loh. Ya. Nah, sebaliknya bid'ah yang sesat ini wa ma khalafa wa huwa madhur, yang berlawanan, yang bertentangan dengan sunnah, maka itu dikatakan bid'ah yang tercela. Jadi dalam redaksi yang lain dikatakan al-muhdatsatu dorban. Ya. Sini dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i berkata dalam redaksi yang lain, dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i, al-muhdatsatu dorban, pekerjaan baru itu yang tidak dikenal pada zaman Rasulullah ada dua macam. Ma'uhditsa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharon aw ijma'an fahadi bid'atud dhalal. Sesuatu yang dibuat bertentangan dengan Quran atau bertentangan dengan hadis sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan perkataan para sahabat asar namanya, atau bertentangan dengan ijma' para ulama, kesepakatan para ulama. Ada berapa tuh? Pertama, bertentangan dengan Al-Qur'an. Yang kedua, bertentangan dengan Yang ketiga, bertentangan dengan asar, dapat para sahabat. Yang keempat, bertentangan dengan ijma' para ulama. Fahadhihi bid'atud dhalal, maka ini disebut dengan bid'ah yang sesat. Kenapa sesat? Karena tentangannya dengan yang pertama dari prinsip Al-Qur'an, yang kedua dengan hadis, yang ketiga dengan asar, yang keempat dengan ijma' para ulama. Wa ma uditsa minal khair, sesuatu yang diciptakan dalam bentuk kebaikan, berupa kebaikan yang tidak ada pada zaman Rasul. La yukhalifu syai'an min dzalik, tidak bertentangan sedikit pun pertama dengan Quran. Yang kedua tidak bertentangan dengan hadis. Yang ketiga tidak bertentangan dengan asar pendapat para ulama. Yang keempat tidak bertentangan dengan kesepakatan para ulama. Maka faya muhdatsatun ghairu madhmumah, kata Imam Syafi'i, inilah disebut dengan bid'ah yang muhdatsatun, bid'ah baru yang tidak tercela, berarti bid'ah terpuji. Jadi inilah mahmudah atau madhmumah ucapan Imam Syafi'i. Jadi kita ini ikut ulama, ada yang baik, ada yang tercela, bukan pendapat ini, tapi pendapat Imam Syafi'i. Beliau sendiri yang membagi bid'ah menjadi.
Subhanallah. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan ya, Imam Syafi'i mengatakan demikian ini memperhatikan hadis Nabi, ya kan, perbuatan para sahabat yang berkaitan dengan bid'ah. Nah, di sini sekurang-kurangnya yang menjadi landasan dasar Imam Syafi'i mengatakan bid'ah menjadi dua. Pertama, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Man ahdatsa, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru, fi amrina hadza, dalam urusan agama kami. Berarti dalam urusan kami, dalam urusan agama. Ma laysa minhu, sesuatu yang tidak ada dalam agama, tidak ada sumbernya, baik Quran, hadis, asar atau ijma' para ulama, maka bahwa raddun, maka amal tersebut raddun, tertolak. Berarti dari sini terbatasi apa? Fi amrina, dalam urusan kami, urusan agama. Kalau dunia tidak. Apa contoh dunia? Motor, zaman Rasul nggak ada, ya kan? Mobil zaman Rasul nggak ada. Tapi saya tanya, burung batang ada nggak zaman Rasul? Barangkali ada, cuma nggak pakai stainless kayak kita. Wallah. Oke. Ya, beduk ada di Rasul? Nggak ada beduk. Ya, zaman Wali Songo. Ya. Baik. Jadi batasan daripada bid'ah dalam urusan agama yang pertama dasar. Yang kedua, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Man, barang siapa, sana, yang membuat sesuatu tradisi yang baik, bil islami, dalam agama Islam, sunnatan hasanatan, sunnah yang baik. Kalau dalam belajar bahasa Arab ini, belajar ilmu nahwu, Pak, tan ini sunnatan, hasanatan ini nakiroh namanya. Kalau nakiroh ini umum. Kalau umum berarti bukan sunnah Rasul. Tapi kalau misalnya di situ sunnatar Rasul atau sunnatal hasanati, ada alif lamnya yang menunjukkan ma'rifat, berarti itu perbuatan baik Rasul. Kalau dalam belajar ilmu nahwu, ya. Tapi saya yakin ya, di sini kita semua udah hatam ilmu nahwu. Husnudzon aja lah. Hadirin yang berbahagia, nah, sunnatan hasanatan, sunnah yang baik, tradisi yang baik. Lalu bagaimana setelah dibuat? Fa'umila biha, dikerjakan sunnah itu. Ba'dahu, setelah dibuat orang tersebut. Jadi diikuti oleh orang lain. Bagaimana? Kata Rasul, kutiba lahu, dicatat bagi dia. Apa? Mithlu ajri man amila biha, pahala seperti orang yang mengerjakannya. Subhanallah, subhanallah. Wala yanqusu min ujurihim syai', orang yang mengerjakan ini tidak akan berkurang pahalanya. Dan orang yang membuat ini mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi sedikit. Satu contoh, misalnya sesuatu yang baik, yang dianggap baik tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis. Kayak kita macam sekarang ini kan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk qasidah, dalam bentuk bait-bait syair. Ya kan, ada berjanji, ya kan, pokoknya dibalik dan lain sebagainya.
Artinya di situ ungkapan-ungkapan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Nah, bukan bid'ah, bukan perkara bid'ah. Lalu pengarang ini membuat satu qasidah yang tentang sejarah Rasulullah SAW. Itu kan riwayat Nabi, beliau karang terus diikuti oleh generasi selanjutnya sampai kita sekarang ini. Beliau yang mengarang ini mendapatkan pahala, juga diikuti oleh kita mendapatkan pahala, beliau pun mendapatkan pahala dari kita yang mengamalkannya, dan tidak mengurangi sedikit pun pahala kita. Subhanallah, berarti double dapatnya. Hasil ngarang dapat, terus lantaran kita mengikuti kebaikan itu, dia dapat pahala dari kita tanpa mengurangi pahala kita sedikit pun. Subhanallah. Ini namanya untung. Namanya untung. Dilokan, terus kita ikutin, terus dia dapat pahala dari kita, terus pahala kita kurang. Enggak, tapi tidak mengurangi sedikit. Hadirin yang berbahagia, sebaliknya wa man sanna fil islami sunnatan sayyatan, barang siapa yang membuat tradisi yang buruk kemudian diikuti oleh orang lain, maka tercatat baginya itu yang membuat itu apa? Dosa. Dosa, mendapatkan dosa seperti orang yang melaksanakan perbuatan dosa itu tidak sedikit pun mengurangi dosa yang dilakukan oleh orang yang melaksanakannya. Maaf, contoh begini. Umpama dibuatlah, maaf nih, 17 Agustus atau tahun baru, masuk tahun baru. Rupanya di situ bikin pesta. Pestanya pesta yang menjurus kepada maksiat lah, minum-minuman, seksual dan lain sebagainya. Itu orang yang pertama kali buat. Terus orang lain melaksanakannya, dia dapat dosa dari orang dia membuatnya pertama kali, dan dia pun mendapatkan dosa dari orang yang melakukannya itu tanpa mengurangi dosa sedikit pun orang yang melakukannya. Berarti ini luar biasa. Kalau bikin sesuatu yang buruk, maaf contoh kecil, maaf nih ya, umpama 17 Agustus, terus apa, kita buat pesta narkoba. Narkoba baik atau buruk? Buruk. Kita panitia nih ngebuatnya dosa, diikuti oleh masyarakat narkoba dosa, kita juga dapat dosa dari masyarakat, berarti double dosanya. 17 Agustus misalnya kita isi dengan berbau maksiat, ya, maka apabila membuat satu tradisi yang buruk, maka kita akan mendapatkan dosa juga. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama contohnya, satu contoh tentang pembukuan Al-Quran. Saya langsung ambil hadis, ya. Berarti membuat mushaf Al-Quran tidak ada pada zaman Rasulullah. Berarti itu adalah disebut dengan bid'ah. Apakah baik atau tidak? Sekarang kita ngambil manfaatnya. Berarti bid'ah yang baik. Ya enggak? Coba kalau nggak ada mushaf kayak gitu, nggak mungkin kita mengenal Al-Quran. Nih ceritanya dalam satu hadis. Anna Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala. Sesungguhnya Zaid bin Thabit, semoga Allah meridhoinya, berkata, kata dia, Zaid bin Thabit,
Zaid bin Sabit ini orang yang menulis ayat-ayat Al-Quran pada masa Rasulullah. Arsala ilayya Abu Bakr As-Siddiq maqtatala ahlil Yamamah. Satu ketika, jadi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini mengutus Zaid bin Sabit pada masa peperangan Ahlul Yamamah. Faidan Umar bin Khattab indah. Ceritanya Zaid bin Sabit dipanggil menghadap Sayyidina Abu Bakar. Ketika sampai menghadap, tentunya di sisi Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Abu Bakar, dia berkata, inna Umar atani faqala. Zaid sini. Labbaik tuan, ada apa? Diajak ngobrol. Begini Zaid, bahasanya nih. Begini, inna Umar atani faqala. Ini Sayyidina Umar datang ke saya. Terus kata Sayyidina Umar ngomong, innal qadla qad istahara yaumal yamamah bi qurra'il Qur'an. Sesungguhnya peperangan yang terjadi ini banyak membinasakan sahabat-sahabat yang hafal Al-Qur'an. Sahabat Al-Quran pada mati. Wa inni akhsha ayastahiral qatla bil qurra'i bil mawad. Wa yadhhabu katsirun minal qurra. Saya khawatir kalau perang ini terus berkelanjutan, sahabat yang hafal Quran makin banyak yang tewas. Maka kata Sayyidina Umar, khawatir Quran akan hilang. Kenapa? Karena dulu Quran bukan dalam catatan para sahabat. Quran ada di mana? Dalam hati. Berarti kalau dalam hati, hafal apa tidak? Hafal. Kayak kita, Quran di luar kepala. Alhamdulillah. Betul nggak? Quran di luar kepala. Hafal. Pokoknya di luar kepala. Nah, kita kan mantap. Iya, Quran di luar kepala, luar biasa. Lalu, wa inni ara an ta'muru bi jam'il Quran. Atas dasar pemikiran itulah inisiatif ini Sayyidina Umar, kekhawatiran kalau Quran ini sahabat banyak yang wafat, yang hafal Quran yang banyak wafat, Quran akan hilang. Maka dari situlah saya punya pendapat untuk bagaimana mengumpulkan atau Al-Quran atau membuat pembukuan Al-Quran. Qultu li Umar, kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Pertama Pak, Sayyidina Abu Bakar nolak. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Maaf Umar, bagaimana kita mau melakukan sesuatu sementara Rasulullah pun tidak melakukannya? Berarti saat itu kan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sebagai orang yang bertemu dengan Rasulullah tahu persis bahwa zaman Rasulullah itu tidak melakukan untuk pembukuan Al-Quran. Oleh karena itu berarti Pak, pertama kali ini pendapat Sayyidina Umar ditolak. Bagaimana kita melakukan sesuatu yang Rasulullah tidak melakukannya? Nah inilah berarti disebut perbuatan itu adalah bid'ah. Karena Rasulullah tidak melakukan. Ini bid'ah. Nah. Qala Umar, qultu li Umar, kaifa hadhihi wallahi khair. Akhirnya kata Sayyidina Umar, wahai Khalifah Abu Bakar, demi Allah ini perbuatan baik. Ini perbuatan baik. Walam yazal Umar yuraji'uni hatta syarah Allah sadri lidzalik.
Akhirnya diberikan penjelasan lagi kepada Sayyidina Abu Bakar. Dijelasin lagi begini. Kalau kata kita sama teman, begini Bang Bakar, gitu kali ya. Ya begini, ini manfaatnya nih. Kalau misalnya yang lain pada mati nih sahabatnya, lantar sahabat-sahabat yang ininya kan kita mau ingin akur kepada siapa lagi? Mereka udah pada gugur. Ilo kan kita tanya ke kuburannya. Ayo kita bikin, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, kita bikin satu mushaf, ayo kita ini. Jadi wah terus rupanya Pak, melihat hadis ini, cerita ini nggak cukup satu kali kasih pendapat langsung diterima. Kenapa? Patokan Abu Bakar adalah Rasulullah. Subhanallah. Iya. Kaifa naf'alu lam yaf'alhu Rasulullah. Bagaimana kita melakukan sementara Rasulullah tidak melakukan? Nah, mengumpulkan mushaf baik atau tidak? Baik. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak serta-merta langsung terima. Kenapa? Yang penting melihatnya kepada, bertolaknya kepada Rasulullah. Diberikan penjelasan lagi Sayyidina Umar. Alhamdulillah Allah lapangkan hatinya Sayyidina Abu Bakar, baru di situ nerima inisiatif Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Berarti Pak, pembukuan Quran mushaf itu atas dasar pikiran Sayyidina Umar dan dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar. Ini hadis ini. Hadirin yang berbahagia, wa ra'aitu fi dzalika alladzi ra'a Umar. Akhirnya sependapat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Iya ya. Baik, ini bagus. Bapak begitu. Qala Zaid, qala Abu Bakar, innaka rajulun syabun. Jadi begitulah Zaid ceritanya. Nah, Zaid, sesungguhnya kamu adalah seorang remaja. Syabun, remaja pemuda. Akilun, cerdas. La nattahibuka wa qad kunta taktubul wahyi li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu adalah orang yang mencatat wahyu-nya Rasul sallallahu alaihi, mencatat wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu patatabba'il Quran fajma. Lantaran kamu ini pemuda, pandai, juga kamu penulis Al-Qur'annya untuk Rasulullah, maka Zaid tolong kumpulin ayat-ayat Quran yang ada di tulang belulang, pelepah korma yang ada di kain, tulisan dan lain sebagainya. Kumpulin. Kenapa? Untuk dijadikan satu pembukuan Al-Quran. Apa kata Zaid? Apa langsung terima? Enggak. Fa wallahi law kanu kallafuni naqla zabali minal jibal maka na asqala ilayya mimma amarani bih min jam'il Quran. Apa kata Zaid? Dia jawaban Zaid, demi Allah, andaikan mereka semua membebani saya, menaruh di pundak saya ini gunung-gunung, subhanallah, itu lebih ringan ketimbang saya harus mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran, membukukan ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah. Artinya jawaban Zaid nerima apa nolak? Nerima apa nolak? Nolak. Sama seperti kayak Abu Bakar pertama kali nolak. Kaifa taf'aluna syai'an lam yaf'alhu Rasulullah? Jawabannya sama. Bagaimana melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Abu Bakar? Qala huwa wallahi khair. Zaid, demi Allah, ini adalah perbuatan baik. Zaid diberikan penjelasan ke Zaid. Banyak sahabat yang mati, terbunuh,
dan mereka hafal Quran. Quran itu ada di dalam dada mereka. Andaikan pada mati semua, maka nanti umat Islam kehilangan Quran, kepada siapa lagi? Sementara Rasulullah sudah wafat. Akhirnya falam yazal Abu Bakr dirajuni hatta syarallahu sadri lilladhi syaraha lahu sadra Abi Bakr. Terus diberikan dinasihati, dikasih pemasukan Zaid bin Sabit kepada Abu Bakar, oleh Abu Bakar. Akhirnya diterima lapang dada. Alhamdulillah. Barulah fatatabba'tul Qur'an ajma'tu minal ashab wal lihab wasudurir rijalil hadid. Jadi mulai dari situlah Zaid bin Thabit ngumpulin ayat Quran dari tulang belulang yang dipus tulang belulang, berupa korban, dari kain-kain dan lain sebagainya. Berarti orang yang menulis Al-Quran pada zaman Rasulullah sebagai bahasa kita sekretaris adalah Zaid bin Thabit. Nah, yang menulis pula pada masa Khalifah Abu Bakar adalah Zaid bin yang mengumpulkannya. Berarti orang yang sama. Dan orang yang memiliki inisiatif untuk pembukuan Al-Quran adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa dimulainya bikin mushaf pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, itu dibikin satu mushaf. Akhirnya setelah satu mushaf ini dibikin, nah akhirnya Rasulullah wafat. Akhirnya Umar bin Khattab wafat. Baru di situ pertama Abu Bakar wafat, jatuh ke Umar. Umar wafat, jatuh ke anaknya Hafsah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kelanjutan ceritanya ini karena hadis ini tentang cerita, jadi saya cerita ini supaya apa? Biar kita jelas, ya kan? Mana bid'ah yang baik, mana bid'ah yang buruk, contoh-contohnya. Jadi nggak mudah terprovokasi, putar-putar bid'ah. Wah iya nih kita iya. Hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kelanjutannya, masuklah pada masa era Utsman bin Affan. Berarti pada masa Sayyidina Umar itu, Abu Bakar, Umar, cuma satu mushaf. Quran sudah dibukukan, cuma satu mushaf. Ini ya. Baru Ana Hudzaifah bin Yamin qadima al Utsman. Hudzaifah bin Yaman ini datang kepada Sayyidina Utsman pada saat itu sebagai khalifah yang ketiga. Wa kana yughzi ahla Syam. Pada saat itu terjadi peperangan ya di daerah Syam, di Fathi Armenia. Peperangan Armenia. Kemudian ma'ahlil Iraq fa'afqarraqa Hudzaifah ikhtilafuhum fil qiraah. Hudzaifah bin Yaman itu ngelihat ya, kalau di sini kan daerah Irak. Ininya ma'ahlil Iraq, penduduk Irak membaca Quran itu beda-beda dalam bacaan. Karena kan Quran waktu itu kan belum ada fathah, belum ada kasroh, belum ada domah, belum ada tanwin, belum ada titik, pak sama kok. Lah bisa jadi sama, orang kagak ada titiknya. Ghain sama ain kan sama-sama ya. Ribet itu kita mah. Ada titik kayak kita salah dulu. Ha, kho. Sama gak ini? Sama, cuman yang bedain titik. Bayangkan pada masa itu belum ada titik, belum ada harokah, belum ada baris kata kita. Subhanallah, luar biasa sekali. Akhirnya
Faqala Hudzaifah Utsman. Hudzaifah ngomong ke Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang mukmin. Adrik hadhil ummah qabla ayyahtalifu fil kitab ikhtilafal yahud wan nasr. Tolong umat ini, tolong. Kenapa? Ini Quran adalah kitab suci. Satukan mereka dengan bahasa yang satu. Jangan berbeda-beda, seenaknya seudele dewe. Mungkin kata kita mah, kalau misalnya orang Jawa umumnya belakangnya nih, ya berarti Quran umpama ini belakangnya Betawi itu kan sekarepe seudele apa dewe kan. Nah, bagaimana untuk menyamakan? Tolong jangan sampai terjadi perpecahan seperti orang Yahudi, orang Nasrani di dalam kitab suci. Farsala Utsman ila Hafsah an arsili ilaina bisu nansahuha fil masahib thumma narudduha ilaina. Akhirnya apa? Sayyidina Utsman mengirim utusan. Utusannya ke siapa? Menuju Hafsah. Hafsah ini adalah anak Sayyidina Umar bin Khattab, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia nyimpen mushaf yang ditulis pertama kali Zaid bin Thabit pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atas inisiatif Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah. Akhirnya di bahasa kita mah dipinjam dulu dah. Mungkin kalau sekarang saya minjem dulu ya, mau diapain? Fotokopi kan gitu ya. Biar diperbanyak kan gitu. Nah, nanti kalau udah selesai kami pulangkan lagi. Akhirnya farsal bi Hafsah ila Utsman Famar Zaid ibn Thabit wa Abdullah ibn Zubair wa Sa'id bin Al-As wa Abdul Rahman ibn Al-Harith ibn Hisham. Baru saat itu Sayyidina Utsman membentuk tim. Tim apa? Untuk menulis mushaf Al-Quran. Kata kita malaslah tim ini. Siapa diantaranya? Yang diantaranya adalah yang jelas pastinya Zaid bin Thabit. Berarti Pak, karena Zaid bin Thabit masih ada, berarti luar biasa terjaga keasliannya. Kenapa? Karena Zaid bin Thabit itu pada masa Rasulullah beliau yang menulis, pada masa zaman Abu Bakar beliau yang mengumpulkan menulis. Jadi nggak ragu lagi. Nah, oleh karena itulah pertama Zaid bin Thabit, yang kedua siapa? Abdullah bin Zubair. Yang ketiga siapa? Sa'id bin As. Yang keempat Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Berarti ada 4 orang nih. Tim penulis mushaf Al-Quran. Fanasahuha fil masahib. Disalin tuh. Dibikin. Kalau bahasa sekarang Pak, fotokopi. Saya mau fotokopi Pak. Iya. Berapa rangkap? 20 rangkap. Berarti fotokopinya misalnya 1 buku. Berapa buku? Bikin 5 buku. Dijilid ya. Bikin 10 buku. Berarti kan banyak. Kalau dulu mah belum ada fotokopi, diapain? Tulis ulang. Belum ada alat ya seperti sekarang ini. Wa qala Utsman lirrahtil qurasyiyyin at-talatha. Kata Sayyidina Utsman, ngomong nih ketiga orang tadi. Siapa? Pertama Abdullah bin Zubair. Yang kedua Sa'id bin As. Yang ketiga Abdurrahman bin Harith. Berarti ini tim tambahan. Ngomong ketiga orang ini. Sayyidina Utsman, idah talaqtum antum wa Zaid ibn Thabit bi syai'in min al-Quran faktubuhu bi lisan Quraisy. Yang 3 orang ini, Mas, kalau sampean ada selisih paham dengan Zaid bin Thabit,
tolong kembalikan Quran ke bahasa Quraisy. Karena Quran faina manuzila bilisannya, karena Quran turun di lisannya orang-orang Quraisy. Berarti umpama, kalau di sini saya gambarkan, umpama misalnya wahyu turunnya di Jawa Tengah, umpama di Brebes. Nah, kita baca kan sembarangan nih, orang Betawi pakai orang-orang pakai kan begitu ya. Saking sembarangannya banyak perbedaan dalam bacaan, kan di akhirnya kata presiden, tolong kalau ada selisih paham, sini ada suku Batak, ada Ambon, ada Betawi, ada Sunda, ada Jawa, kembalikan ke bahasa di mana turunnya, di daerah mana, Brebes, pakai bahasa Brebes begitu kan. Jadi karena Qur'annya itu turun pada bahasa bangsa orang-orang Quraisy, berarti kalau ada perselisihan pendapat maka kembalikan ke bahasa mereka. Subhanallah. Fa'alu hatta idza nasakhu fil masahib. Kerjain, tulis ulang, masya Allah. Akhirnya udah banyak. Radda Utsman Asruf ila Hafsah, yang aslinya berarti mushaf yang pertama kali tuh yang ditulis Zaid bin Sabit tuh, ini dia yang terakhir di ini nama Hafsah, dibalikin lagi ke Hafsah. Akhirnya yang udah fotokopiannya yang sudah ditulis ulang, warsala ila kulli ufukin bi mushaf, ke pelosok-pelosok dibagiin. Nah, di mana sahu wa amara bima siwaku minal Qur'an fi kulli sahifah aw mushaf ayat. Maka kalau ada catatan-catatan lain selain yang tadi ditulis dan itu mengenai Quran, bakar. Berarti yang menjadi pegangan adalah yang ditulis oleh tim 4 orang ini. Itulah menjadi dasar, dan alhamdulillah sampai sekarang Quran yang kita baca, alhamdulillah. Pada waktu itu belum ada titik, harokat, doma, fathah, kasar. Kalau sampai sekarang gak ada, kita ada aja salah mulu bacanya. Nah, saya kembalikan lagi. Hadirin yang berbahagia, mushaf Al-Quran bid'ah apa tidak? Karena tidak dibuat pada zaman Rasulullah, dibuat pada masa Khalifah Abu atas inisiatif Sayyidina yang ditulis oleh Zaid bin Thabit. Bid'ah. Pertanyaannya, sesat apa tidak? Enggak. Berarti sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, bid'ah terbagi menjadi, kalau dipukul rata kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin, setiap sesuatu yang bid'ah sesat, yang sesat neraka, berarti mushaf termasuk tarawih yang secara berjamaah. Nanti hadis-hadisnya ini azan 2 kali itu pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, itu amalan-amal sahabat. Berarti kalau memang misalnya itu bid'ah sesat neraka, berarti yang bikin bid'ah siapa? Tarawih berjamaah Sayyidina dan neraka. Yang azan 2 kali siapa? Sayyidina dia yang buat, diikuti sama kita. Nah, ini kan bertentangan dengan sahabat berarti. Sementara dalam hadis Rasul, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Wajib bagi kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelah. Berarti bukan cuma sunnah Rasulullah, tapi wajib kita mengikuti sunnah-sunnah sahabat Rasulullah khulafaur rasyidin. Di antaranya itu tarawih secara berjamaah, kata dia ke masing-masing. Terus di antaranya aja 2 kali, itu buatan-buatan mereka, termasuk mushaf Al-Qur'an. Oleh karena itulah maka pas Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi ada bid'ah hasanah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik, sesat. Ya.
insyaallah jadi satu tempat. Baik, benar datang dari Allah, salah datang dari saya pribadi. Maka dibuang pintu maaf yang selesainya. Kita akhiri membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa fawwidu amri ilallah. Wallahul muwaffiq.